Anda kembali di Breaking News pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Iran mengklaim serangan mereka ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait bagian dari gelombang ke-27 operasi Thunderbolt. Iran juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi, serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore Pak Hasibullah. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Bapak bagaimana nih Anda melihat eskalasi saat ini? Kemudian juga baru saja Trump menyatakan bahwa ia akan menunda serangan besar ke Iran karena mengklaim ada kesepakatan damai termasuk pembukaan total Selat Hormuz dan pengakhiran ancaman nuklir Iran. Apa betul, apa bagaimana nih Pak Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mbak Diandra. Saya rasa memang perkembangan terbaru dari perang ini adalah sikap atau keputusan yang diumumkan oleh Presiden Trump kurang lebih 4-5 jam yang lalu, di mana kemudian Presiden Trump secara mengejutkan menyatakan menggagalkan atau menunda rencana serangan besar-besaran dengan Israel ke Iran. Nah ini sekali lagi walaupun sudah berulang pola yang digunakan di waktu-waktu sebelumnya, tapi tetap menjadi sebuah kejutan paling tidak karena ancaman-ancaman besar yang dilakukan. Saya memaknai pengumuman ini, keputusan ini dalam 2 makna penting menurut saya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa Presiden Trump sejauh ini belum bisa keluar, saya menyebutnya, dari kegamangan sikap yang mau diambil di antara opsi militer yang dianggap bisa membuat Iran menyerah ataupun diplomasi yang diharapkan bisa membawa solusi bagi perang ini. Dan sampai hari ini menurut saya Amerika tidak betul-betul bisa memastikan yang mana yang dianggap paling rendah secara cost, secara biaya baik politik maupun militer dari opsi-opsi yang ada. Dan pada akhirnya ini yang selalu saya bilang, ini seperti kalau sepak bola seperti fase grup ya, di mana kemudian hasil seperti ini membuat imbang di antara Amerika dengan Iran, dan karena imbang maka Iran yang mendapatkan kemenangan gitu. Jadi walaupun imbang tetap ada poin, dan poin itu justru didapatkan oleh Iran karena dianggap berhasil mengimbangi atau bahkan tidak kalah daripada perang yang dilakukan oleh Amerika. Dan yang kedua, walaupun rudal-rudal atau serangan ini tidak jadi dilakukan ke Iran, justru menurut saya rudal-rudal politik ini meluncur keras ke Israel atau ke Tel Aviv atau ke Netanyahu. Karena kita tahu konteks daripada perkembangan yang terbaru ini dilakukan setelah Iran melakukan kayak semacam serangan pendahuluan dengan menyerang pangkalan Amerika di Yordan. Saat itu sedang berlangsung pertemuan di antara Trump dengan Netanyahu. Jadi saat itu Iran seakan-akan ingin mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Iran sudah tidak bisa ditundukkan. Karena itu serangan di Yordania itu dilakukan yang kurang lebih berbarengan kemudian dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika dengan Arab Saudi ke milisi pro Iran di Irak. Jadi
perkembangan terbaru ini menurut saya dua maknanya. Yang pertama bahwa Amerika belum bisa keluar dari kegamangan sikap yang mau diambil, opsi yang mau diambil, dan yang kedua ini justru menjadi tekanan politik bagi Netanyahu karena Netanyahu dianggap kembali gagal untuk bisa menjadi sosok yang paling menentukan di belakang Trump. Baik, sebelumnya bahkan kemarin begitu Pak, Trump sangat mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan juga kilang minyak Iran dengan Israel, kemudian juga tiba-tiba hari ini seperti tone down lagi. Apakah ini justru sebagai suatu strategi yang saat ini sedang dilakukan oleh Amerika Serikat, mungkin untuk memulihkan diri atau bagaimana? Ya, sebenarnya sekali lagi saya mencatat polanya sudah berulang. Kalau sekarang hari ini berada di hari ke-23 dalam catatan saya sejak perang di bab kedua ini berlangsung, yaitu dari tanggal 11 Juli sampai sekarang, atau di hari kurang lebih ke-156 dari perang di awal atau di pertama di tanggal 28 Februari. Nah, kalau kita amatin dari sejarah atau waktu-waktu perang ini, maka sebenarnya Presiden Trump sudah mengulang cara-cara seperti ini. Dan sekali lagi ini menunjukkan memang Presiden Trump sebenarnya ingin menggunakan dua cara untuk bisa mencapai yang dia mau dari Iran, yaitu cara-cara perang dengan cara-cara diplomasi. Nah, persoalannya sejauh perang ini berlangsung, pendekatan militer juga nggak mendapatkan apa yang dia mau. Sementara diplomasi bahkan sampai menandatangani kesepahaman pada tanggal 18 Juni yang lalu pun tidak mampu membuat Amerika mencapai yang dia mau sekaligus menekuk Iran. Nah, inilah kemudian yang membuat Presiden Trump mencoba untuk menggunakan berbagai macam cara bagaimana bisa dapat yang dia mau. Walaupun sekali lagi saya melihat karena ada kepentingan terutama pemilu, itu yang membuat Presiden Trump tidak bisa leluasa. Dan kalau tadi saya kasih perumpamaan seperti fase grup dalam pertandingan sepak bola di mana hasil imbang itu dimungkinkan dan hasil imbang itu adalah menguntungkan Iran, maka kan sebenarnya ada opsi yang lain, yaitu yang saya sebut sebagai opsi tos-tosan, adu penalti kalau perlu untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, gertakan ataupun ancaman yang dilakukan oleh Trump dari 2 hari terakhir itu kan sebenarnya mengindikasikan bahwa seakan-akan Amerika ini siap untuk masuk ke fase tos-tosan, hancur-hancuran, sehingga tidak lagi imbang seperti sekarang. Tapi persoalannya menurut saya fase tos-tosan ini juga tidak mudah bagi Trump, karena sekali lagi Iran mampu mengimbangi berarti dia punya pertahanan, punya perlawanan, sehingga kalau Amerika dalam tanda kutip menciptakan gol, kemudian Iran juga mampu menciptakan gol. Jadi kalaupun dia mau tos-tosan, bukan tidak mungkin justru Iran yang akan menang. Kalau ternyata penaltinya mampu diblok oleh Iran, serangannya mampu diblok oleh Iran, dan justru Iran melakukan serangan balik dan bisa menciptakan gol yang menentukan, bukan tidak mungkin yang akhirnya akan menang adalah Iran itu sendiri. Dan yang kedua, yang menurut saya menjadi kalkulasi sangat tajam dari Presiden Trump, terutama kalau mau melibatkan Israel dan Netanyahu, karena Netanyahu menjadi orang yang terbukti tidak mudah untuk dipegang loyalitasnya, terutama ketika memasuki opsi yang dianggap tidak menguntungkan dia. Dan kita belajar dari perang 40 hari yang pertama, di bab pertama itu jelas menunjukkan bagaimana Netanyahu ini adalah sosok yang hanya loyal kalau dia dipenuhi apa yang dia mau. Tapi begitu tidak dituruti apa yang dia mau, dia menjadi pembangkang, dia menjadi orang yang memiliki opsi lain. Nah, berbagai macam sikap Netanyahu terkait dengan Lebanon, terkait dengan bahkan di Syria, terutama pasca kesepahaman dengan Iran, di antara Amerika dengan Iran tanggal 18 Juni, itu menunjukkan bahwa sekali lagi Netanyahu ini memang loyal ketika dia dimanja. Tapi ketika dia tidak diberikan yang dia mau, dia justru bisa menjadi penantang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Netanyahu setelah 18 Juni, sehingga menjadi atau membuat semacam krisis. Saya di antara orang yang meyakini memang terjadi krisis di antara Trump dengan Netanyahu, terutama pada level yang sering disampaikan oleh Trump adalah siapa yang akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Jadi cara membaca krisis di antara Trump dengan Netanyahu tentu tidak sama di antara krisisnya Trump dengan Iran, karena memang itu adalah musuhnya.
tapi ini adalah kayak semacam krisis dan rebutan pengaruh untuk menentukan siapa yang paling menentukan di dunia, terutama juga di Timur Tengah pasca perang ini. Dan saya dalam konteks itu di antara orang yang berpandangan bahwa memang sekarang terjadi yang namanya krisis hubungan di antara Trump dan dengan Netanyahu, dan keputusan terakhir Trump untuk menunda, untuk menggagalkan rencana serangan besar yang dikatakan akan melibatkan Israel, itu akan memicu krisis baru di antara mereka berdua, walaupun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Israel maupun dari kantor Netanyahu tentang keputusan Trump yang terbaru. Baik, lalu dengan krisis hubungan Trump dengan Netanyahu, implikasinya apakah ini akan menguntungkan bagi Iran atau bagaimana, Pak? Ya, tentu saja kalau kemudian perbedaan dua pemimpin ini berkelanjutan, sebagai musuh Iran bisa mengambil untung, walaupun mungkin Iran juga tidak terlalu berharap terhadap keuntungan itu. Karena kalau saya melihat perbedaan dari Trump dengan Netanyahu ini kan berkaitan dengan terutama bagaimana masa depan Timur Tengah ke depan. Bagaimana Gaza, bagaimana Turki, bagaimana Lebanon, atau bahkan bagaimana Iran itu sendiri. Kalau Iran sekali lagi, kalau dari perspektif Amerika sekarang mau tidak mau mereka ingin ada solusi yang secepatnya, dan itu bisa menguntungkan bagi Donald Trump dan partainya dari Republik yang sekali lagi mau tidak mau mereka harus memerhatikan pemilih yang akan menjadi penentu nasib mereka di pemilu mendatang. Seandainya tidak ada faktor pemilu, maka mungkin akan lain lagi sikapnya. Tapi sekarang ada pemilu, dan pemilu itu menjadi pembuktian, menjadi taruhan paling besar bagi Trump dan masa depannya, termasuk Partai Republik. Karena itu mau tidak mau dia harus menyenangkan calon pemilih Amerika. Dia harus mengambil hati Amerika. Kalau kemudian seperti sekarang harga-harga menjadi naik, minyak naik, energi naik, maka itu sama dengan melanjutkan perang ini. Kalau bagi Trump adalah sama dengan menggiring kekuasaannya ke senjakala atau fajar yang lebih cepat. Dan tentu tidak itu Trump ataupun para politisi Republik tidak menginginkan itu. Nah, sebaliknya walaupun konteksnya sama, Netanyahu sama-sama akan menghadapi pemilu, tapi justru perang ini menyingkap kebutuhan Israel yang berbeda dengan Amerika. Kalau bagi Israel, dengan adanya perang ini menunjukkan bahwa Iran betul-betul menjadi ancaman, dan sekarang publik Israel secara umum tidak lagi tidak lain menginginkan perang lanjut dengan Iran, sehingga Iran betul-betul tidak lagi menjadi ancaman. Nah, persoalannya sekarang sudah ada tikungan di situ yang membedakan di antara Amerika dengan Iran, dengan Israel, antara Netanyahu dengan Trump, terutama kalau kemudian ditambahkan dengan katakanlah bayangan masa depan daripada Timur Tengah secara umum. Baik, kalau berbicara soal kesepakatan damai, Pak Hasibullah, apakah masih ada peluang kesepakatan damai ini tercapai, meneruskan apa yang menjadi pembicaraan selama 60 hari setelah ditandatangani 18 Juni lalu? Ya, kalau kita ikutin sebenarnya para pihak masih berharap agar kedua belah pihak, Amerika dengan Iran, bisa kembali kepada kesepahaman damai yang dalam catatan saya itu hari ini sudah masuk ke hari 46, Mbak. Jadi mestinya kalau ini jalan sesuai dengan kesepahaman, sebentar lagi akan segera mencapai titik akhir. Tapi sekali lagi perkembangan-perkembangan yang ada, terutama dengan terjadinya perbedaan tafsir terkait dengan pasal 5 atau ayat 5 mengenai pembukaan jalur Hormuz yang kemudian dimaknai oleh Iran sebagai pemberian wewenang kepada dia untuk menentukan jalur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, termasuk kalau itu adalah sisi selatan di wilayahnya Oman, itu kemudian menimbulkan perang yang berkobar seperti ini. Tapi sekali lagi kalau dikaitkan dengan harapan, saya yakin harapan yang paling besar termasuk secara realistis, kalau kita ingin mendorong kedua belah pihak untuk bisa membangun kembali diplomasinya, menurut saya memang pijakan yang paling kuat adalah 14 kesepahaman yang telah disepakati. Cuman sekali lagi menurut saya memang ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat fasilitator ataupun mediator. Jadi krisis ini menunjukkan bahwa mediator tidak dianggap. Dan itulah yang terjadi, walaupun Pakistan bilang apa, Qatar bilang apa, kalau kedua belah pihak mau berperang, merasa dirugikan, maka dia angkat senjata. Nah, oleh karena itu kalau ingin ini betul-betul efektif, menurut saya memang mediator harus diperkuat, tidak hanya 2 negara, 3 negara. Saya sudah pernah sampaikan di banyak kesempatan juga, kalau perlu 4 sampai 5 negara.
Karena sekali lagi kalau mediatornya dalam tanda kutip pesuruh halus daripada salah satu pihak, itu maka tidak akan betul-betul menjadi pihak penengah. Justru mediator yang sejati orang yang bisa punya wibawa, bahkan punya kuasa untuk menahan sebagian pihak Amerika dengan Iran kalau dia melewati garis merah kesepakatan yang telah ada. Kalau sekarang menurut saya mediator yang ada, dengan segala hormat kepada Pakistan dan Qatar, ini masih sangat terbatas sehingga dia terkesan baru menjadi kayak semacam bagian daripada dua pihak yang berkonflik, walaupun memang dua negara ini sama-sama berhubungan baik, tapi tidak betul-betul menjadi pihak mediator yang ideal yang bisa disegani, bisa diperhatikan paling tidak oleh kedua belah pihak yang berperang. Baik, ada pendapat Bapak bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat ini sulit tercapai antara Iran dan Amerika Serikat karena sistem hierarki atau pengambil keputusan di Iran ini terlalu banyak lapisannya. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, kita harus membedakan di antara realitas kepemimpinan Iran pasca Ayatullah Ali Khamenei dengan fungsinya keluar gitu ya. Kalau dari internal ataupun eksternal. Kalau secara internal menurut saya memang itu faktual ya, bahwa memang Iran mengalami katakanlah kultur kepemimpinan. Kalau di zamannya Ayatullah Ali Khamenei itu kan bisa lebih cepat karena dia muda, tidak dalam situasi perang, sehingga faktor pemimpin tertinggi itu sangat terasa. Kalau sekarang di zaman Iran di zaman perang, menurut saya pasti ada prosesi kepemimpinan yang lebih kolektif, bahkan konsensus, dan itu akan selalu makan waktu. Cuman menurut saya ini tidak sampai seperti yang disampaikan oleh pihak Amerika atau Israel bahwa di Iran tidak ada kepemimpinan. Kalau di Iran tidak ada kepemimpinan, maka situasinya akan jauh lebih kacau daripada yang kita hadapin, yang kita saksikan sekarang. Dan pelan-pelan termasuk Bagir Kalibab sendiri menurut saya menunjukkan atau mengekspos kepada sebagian pihak, kepada dunia, tentang anasir-anasir kepemimpinan ini. Dalam wawancara terbaru misalkan Bagir Kalibab bagaimana menceritakan detik-detik setelah Ayatullah Ali Khamenei meninggal. Itu kan seakan-akan ada 4 lapis kekuasaan yang kurang lebih bekerja di Iran, yaitu katakanlah unsur militer, unsur diplomasi, unsur layanan publik, dan yang terakhir adalah katakanlah tekanan atau suara-suara masyarakat. Nah, ini yang betul-betul dijaga di Iran sekarang. Sehingga walaupun pemimpin tertingginya meninggal pada serangan pertama di 28 Februari tidak membuat Iran itu kemudian kolap. Dan walaupun kita baca Amerika dengan Israel saat itu punya agenda untuk bagaimana terjadi rezim Cheng. Tapi sekali lagi, karena kalau kata Kalibab, karena keputusan yang benar pada saat itu untuk langsung mengumumkan meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei, sehingga masyarakat bisa turun ke jalan dan mereka lah yang menjadi pembela sejati daripada rezim Iran, kemudian pemerintahan Iran, dan itu yang bisa bertahan sampai sekarang. Nah, ini kan kalau kita pahami dalam konteks pertanyaan tadi, sebenarnya tangga-tangga atau anasir kepemimpinan, walaupun katakanlah memang ada mujtaba, tapi karena mujtaba dalam keadaan khusus, apakah karena dia sakit atau karena dia tidak ingin diperlakukan seperti ayahnya, maka kemudian tidak tampil di momen-momen paling sakral sekalipun, termasuk waktu pemakaman daripada Ayatullah Ali Khamenei. Tapi sekali lagi, inilah realitas kepemimpinan yang ada di Iran sekarang, dan menurut saya kondisi internal ini tidak kemudian dibaca secara eksternal dengan simplistis bahwa Iran tidak punya kepemimpinan. Kalau Iran tidak punya kepemimpinan, maka kita yakin akan terjadi apa yang diharapkan oleh Amerika, yang disebut sebagai rezim Cheng. Baik, Bapak, terakhir, ada wacana penutupan Selat Bab al-Mandab di Yaman, di Laut Merah, begitu. Apa dampaknya ke Indonesia? Apakah ini akan memiliki dampak ekonomi, atau apakah akan ada perubahan harga lagi dengan penutupan selat ini? Ya, sebelum dampak ke Indonesia dan yang lain, saya rasa memang di bab kedua ini dari perspektif Amerika, bisa-bisa Amerika mengalami juga seperti di bab yang pertama, yaitu dan sudah saya sampaikan juga di iNews sebelumnya, yaitu bahwa di bab pertama dulu perang itu diharapkan rezim Cheng, tapi ternyata karena katakanlah kelemahan taktikal, jangankan rezim Cheng, justru Trump menghadapi masalah Hormuz yang sebelum perang tidak jadi masalah. Di bab kedua, yang perang ini dikobarkan dengan nama dan tujuan untuk membebaskan Hormuz, tapi kalau tidak belajar dari bab pertama, bisa jadi
kurang lebih sama hasilnya, jangankan mendapatkan Hormuz, tapi justru bab lain terancam ditutup, yaitu bab Mandeb. Bahkan ini bisa melebar katakanlah ke Suez yang dalam perkembangan terbaru sempat di Dimyat terjadi serangan, walaupun Iran belum mengkonfirmasi, bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah bagian daripada serangan yang dilakukan. Nah, kalau kemudian selat-selat ini betul-betul terganggu akibat perang ini, maka menurut saya menjadi petaka bagi dunia, menjadi krisis bagi dunia, bukan hanya Indonesia saja menurut saya, tapi semua negara akan terdampak daripada krisis di selat-selat yang menentukan itu. Karena itu kembali kepada poin mediasi, menurut saya perang ini tidak boleh lagi dijadikan kayak semacam piala dunia oleh masyarakat dunia. Ini bukan piala dunia. Ini musibah bagi kita semua. Jadi mestinya seluruh negara termasuk Indonesia, presiden atau mantan presiden bisa mengambil peran. Bagaimana para pihak terutama Iran dengan Amerika tidak semakin gila-gilaan di dalam merebut kuasa, merebut pamor, merebut memperjuangkan gengsi di antara mereka. Dan sekali lagi ini mereka sekarang berperang di atas punggung peradaban dunia, di atas punggung kepentingan dunia. Kalau dunia diam, maka yang akan dihancurkan adalah justru dunia kita ini sendiri, terutama dari sisi ekonomi, energi, minyak, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baik.